warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min nafthihi wa nafathihi wa hamzihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah ridhoi. Mengawali kajian kita yang penuh masalah. Baru mulai sudah ada masalah. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik. Karena untuk menjadi orang baik setidaknya ada dua di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjadi tanda-tanda kalau Allah sedang memberikan kebaikan kepada hambanya. Yang pertama, lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusib minhu, pasti dia diberi masalah. Pasti dia diberikan ujian, pasti dia mendapatkan persoalan dalam hidupnya. Itu tandanya kalau bapak dan ibu mendapatkan kebaikan, pasti akan diberikan ujian, pasti akan diberikan masalah. Itu yang pertama. Kalau sumbernya dari Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang datang dari Nabi itu adalah hawa nafsu Nabi, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang datang di sini insyaallah sedang punya masalah. Yang kedua, tanda orang baik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Al-Bukhari di nomor hadis ke-71. Wa may yuridillahu bihi khairan. Kalau Allah menghendaki hambanya menjadi baik, Allah enggak memberi harta kata Nabi. Allah enggak memberikan jabatan. Allah enggak menjadikan dia tidur nyenyak, tidak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Yufaqihu fiddin. Difahamkan hambanya itu terhadap urusan agama dan didatangkan dengan mudah untuk mendatangi majelis taklim. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini diberikan dua ini, mudah untuk mendatangi majelis taklim, kemudian faham terhadap apa yang didapatkan dalam majelis taklim itu. Yang kedua, diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Itu tandanya Bapak Ibu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mencintai, maka turun ampunan Allah Subhanahu wa taala, turun solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi, dan kemudian Allah akan berikan jalan keluar terbaik dari masalah-masalah yang dia alami. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah sedang membimbing kita untuk menjadi orang baik. Dan semua yang datang di sini insya Allah orang baik. Tandanya apa tadi? Satu, banyak masalah. Yang kedua, bisa hadir dalam majelis ilmu. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, orang yang paling banyak masalah dalam kehidupannya. Enggak ada di dunia ini Bapak Ibu orang yang punya masalah melebihi masalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pernah sakit demam. Bapak-bapak pernah mengalami penyakit demam ya.
demamnya Nabi itu, demamnya kita itu paling 39, 40, itu disebut dengan demam tinggi. Nabi itu 2 kali lipat demam umatnya. Berarti Nabi ketika demam bisa mencapai 80. Itu Nabi. Bahkan syakaratul mautnya Nabi itu 2 kali lipat syakaratul maut yang dialami oleh umatnya. Itu gambaran bahwa kalau kita mendapatkan ujian, kita pernah sakit, Nabi lebih sakit daripada kita. Dan kenapa Nabi itu kok diberi sakit? Jawabannya nanti ada dalam kitab ini. Dalam buku ini yang insya Allah akan kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini nanti mendapatkan syafaat dari Nabi SAW di yaumil qiyamah. Ini belum selesai masalahnya. Memang masalah tidak akan pernah selesai sepanjang masih hidup. Saya mau nanya sebelum saya mulai kajiannya, hadiahnya umroh. Yang jawabannya jujur dan benar. Benar toh enggak cukup, tapi harus jujur. Nanti saya kasih hadiah umroh berangkat tanggal 27 Maret. Langsung saya yang nanti akan membimbing. Kurang apa? Hanya untuk yang hadir dalam majelis ini. Pertanyaan pertama, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir di sini yang tidak punya masalah? Hadiahnya umroh. Plus saya kasih bonus kalau bapak-bapak saya kasih bonus sorban saya. Ini bukan sorban bekas ini, alah bekas kok dikasih Ustadz, enggak. Ini enggak bekas loh, masih ada mereknya ini. Angkat tangan saja. Kalau malu untuk ngomong saya Ustadz gitu, enggak usah. Angkat tangannya siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya masalah. Enggak ada yang angkat. Hadiahnya umroh. Mau ditambah lagi hadiahnya haji. Nah. Masya Allah. Berarti sepakat ya, semua punya masalah. Bapak Ibu, ini masalah kita karena nggak usah ditampilkan. Dan ini adalah bagian daripada masalah hidup kita. Sepanjang Bapak Ibu ya, sepanjang kita ini masih hidup, pasti kita akan punya masalah. Artinya, kalau kita ingin tidak punya masalah, ada nggak di sini yang ingin tidak punya masalah? Saya kasih nanti resepnya. Kalau Bapak Ibu ingin tidak punya masalah, berarti mati. Hanya itu Ustadz? Iya, hanya itu. Hanya orang yang meninggal yang masalah di dunia selesai. Karena rumus hidup itu berbanding lurus dengan masalah. Jadi kalau dibuat garis gitu ya, ini jejer ya. Jejer itu apa ya? Yes. Sejajar antara ujian dengan antara kehidupan dengan ujian itu berjejer, lurus. Kemudian berjejer lagi antara ujian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya masalah, kalau kita ini sepanjang kita ini masih hidup, pasti kita punya masalah. Sepanjang kita punya masalah, pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Jadi kalau kita ingin tidak punya masalah, enggak mungkin. Lelah saya, capek saya. Sepanjang kita ini masih punya kehidupan, sepanjang kita ini hidup, maka pasti kita akan punya masalah, dan masalah itu berbanding lurus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada di dunia ini orang yang punya masalah yang tidak ada pertolongannya. Karena gandeng. Bukan setelah masalah ada pertolongan, tidak. Tapi Quran menyebutnya fa inna ma'al usra. Ma'a itu artinya bersama. Saya mau mengupas salah satu ayat Quran. Jadi pertama kali ketika Allah membicarakan tentang ujian, tentang masalah, itu ada di Quran surah Al-Baqarah di ayat yang ke-155. Bapak-bapak ada yang hafal enggak? Surah Al-Baqarah ayat 155. Saya kasih hadiah.
Wala nabluwannakum bisyai'im. Terus minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Saya kasih hadiah surban, Pak ya. Dan saya. Ini bukan bekas, Pak. Ini pertama kali naik di pundak saya hari ini. Itu masih ada mereknya. Walana baluwanna. Cuman ini nggak bisa ditampilkan ya. Ada huruf lam di dalam kalimat itu. Itu lam itu perlu ditadaburi. Jadi menjadi ahli Quran itu syaratnya minimal ada 4, Bapak Ibu. Yang nanti akan diberikan surga yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ada di dalam Quran surah ke-13 mulai dari ayat 23 itu nanti masuknya lewat jannatu adn. Masuknya surga itu lewat jannatu adn, kemudian setelah itu sampai ke surga paling tinggi tergantung hafalannya, dan yang luar biasa bisa menggandeng orang tuanya, bisa menggandeng kerabatnya sambil memakaikan mahkota di atas kepalanya dari emas. Kemudian seluruh malaikat itu berjejer. Ini ahli Quran ya. Kalau bisa menjadi ahli Quran, kalau nggak bisa, anak-anak kita, cucu juga nggak bisa, terlibatlah kita terhadap orang yang menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa? Satu, qiraah, orang yang membaca Al-Quran itu. Membaca saja, ngerti artinya ataupun tidak, pokoknya dibaca, itu menjadi ahlul Quran. Minimal Bapak Ibu, kita itu kalau bisa setiap hari itu membaca Al-Quran sekalipun hanya 1 ayat. Sekalipun 1 ayat itu ya rodok kebangetan. Mosok cuma nun, Yasin, Ar-Rahman, Sadaqallahul Azim. Kebangetan. Yang kedua, ahlul Quran itu adalah tilawah. Tilawah itu mengkaji. Jadi Bapak Ibu hadir di sini itu secara otomatis sudah menjadi ahlul Quran. Karena kita mengkaji ayat di sini. Kalau sampai ditadaburi ayat itu, nah itu namanya tadabbur ya. Tadabbur itu sudah mengkaji per huruf daripada Al-Quran, bahwa setiap huruf ada maknanya. Bahkan setiap harokat di dalam Al-Quran itu ada kandungannya. Misalkan ada di Quran surah Al-Anbiya, misalkan di surah Al-Anbiya ayat 83, wa ayyuba. Kenapa sih Quran itu baknya kok di fathah? Padahal menurut kaidah ilmu bahasa Arab, nahwu sorofnya itu salah. Tapi kenapa kok baknya di fathah? Itu ada maknanya. Karena setelahnya ada doa. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Kalau ada orang sudah divonis sakit oleh dokter sudah mengatakan tidak ada obatnya, rumah sakit semuanya sudah dijelajahi, dan kemudian pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain dan merasa sudah capek dan tidak ada obatnya, maka doa ini boleh dipakai. Karena doa ini bukan hanya untuk Nabi Ayub. Dari mana bukti bahwa doa ini bukan untuk Nabi Ayub? Karena baknya tidak di dhammah, baknya di fathah. Tapi doa itu boleh dipakai oleh siapapun yang mau berdoa. Nah, itu kalimatnya. Nah, di dalam ayat ini ada huruf lam. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 itu diawali dengan huruf lam, wala. Kenapa Allah tidak mengatakan wa nabluwanna? Huruf lam itu menunjukkan takkid, menunjukkan sesuatu yang pasti. Artinya wala nabluwannakum, kata Allah, setiap kalian itu pasti, kata Allah, akan diuji. Jadi enggak ada yang tidak. Makanya kalau tadi ditanya hadiahnya umroh, siapa yang enggak punya masalah? Kok angkat tangan? Berarti dia yang punya masalah. Berarti dia justru yang angkat tangan itu, yang katanya nggak punya masalah itu justru dia yang punya masalah. Nggak punya masalah itu justru bermasalah. Makanya Imam Ibnu Qayyim, ada seorang ulama Bapak Ibu, namanya Imam Ibnu Qayyim, itu ketika beliau itu mendapati hidupnya dalam 1 bulan itu kok enak saja ya. Tenang, nggak ada masalah.
biasanya ada masalah ABC gitu. Kok kemudian nggak ada masalah? Beliau itu nangis. Kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, saya ini salah apa kok sampai nggak ada masalah? Saya ini punya dosa apa? Saya ini punya salah apa kok sampai tidak ada masalah? Dan aku takut ya Allah, jangan-jangan kenikmatanku di dunia nanti ketika aku mendapatkan kenikmatan, hanya kenikmatan dunia yang nanti ditukar dengan azab di akhirat. Itu dasarnya. Jadi wala nabluwannakum, kata Allah pasti setiap kalian itu akan diuji. Tapi Allah kemudian mengatakan bisyai'in. Cuman sedikit Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini punya masalah, ternyata masalahnya Allah sudah menegaskan pasti, yang kedua cuman sedikit. Saya mau nanya, mata dipakai untuk apa? Melihat. Tujuan Allah menciptakan mata dipakai untuk melihat hal-hal yang baik saja. Kalau hanya sekedar melihat, elang pun bisa melihat. Elangnya ada di angkasa, melihat titik yang ada di bawah kelihatan. Manusia yang ada di pesawat, anaknya sendiri sudah nggak kenal yang ada di bawah. Sementara matanya manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Coba saya mau nanya, gimana kalau misalkan punya mata yang kemudian nggak bisa berkedip? Rasanya ya nopo. Seperempat aja coba, nggak usah berkedip. Itu satu kenikmatan mata. Belum nanti mengeluarkan air mata. Coba sudah nggak bisa berkedip, nggak bisa mengeluarkan air mata. Nangis, geru-geru tapi nggak bisa mengeluarkan air mata. Itu baru nikmat mata. Jadi kalau kemudian mata itu kemudian mulai harus butuh bantuan, butuh kacamata, itu baru ujian kecil. Nanti kalau Bapak Ibu mengkaji satu buku, namanya kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umur Akhirah, karya Imam Al-Qurtubi. Ini kita kaji di beberapa masjid ya, di Malang. Kalau 1 bulan sekali aja kitab ini dikaji, insya Allah 15 tahun selesai. Apalagi kalau setahun sekali, nggak tahu berapa puluh tahun nanti baru selesai. Ternyata Bapak Ibu, kalau ada orang punya masalah, itu bagian daripada delegasi kematian. Jadi malaikat maut itu pernah diprotes oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa sih kok nggak ngabari dulu kalau mau mencabut ruhnya manusia? Kok nggak ngasih kabar-kabar dulu? Maka malaikat maut kemudian mengatakan, sudah aku utus delegasi kematian kepada mereka. Sudah aku utus delegasi kematian. Sudah aku utus utusan untuk mengabarkan tentang kematian. Apa jenisnya? Kata malaikat maut, aku kirimkan kepada mereka kebingungan. Coba nanti dihitung satu persatu, di antara delegasi kematian ini yang belum ada yang mana? Atau yang sudah ada yang mana? 1, kebingungan, sudah pernah? Sudah. Yang kedua, kesedihan, sudah pernah? Berkurangnya penglihatan, berkurangnya nikmat kesehatan mata, sudah pernah? Sudah mulai ya? Sudah mulai baca itu sudah gini. Cuman malu pakai kacamata. Berkurangnya pendengaran, sudah mulai? Bahasanya orang Blitar mulai? Sudah ada semua ya? Kemudian aku kirimkan, kata malaikat maut, aku kirimkan delegasi kematian itu berupa uban. Nggak usah lihat sampai kanan kiri, nggak usah. Uban. Sudah ada? Sudah. Itu semua delegasi kematian. Dan setelah itu terakhir aku datang sendiri untuk mengambil roh mereka, kata malaikat maut. Jadi kalau kita mengalami kesedihan, yang kata Allah itu hanya sedikit, itu juga bagian daripada delegasi kematian. Lah, di antara jenis masalah yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah kirimkan kepada kita ketika kita masih di dunia itu apa jenisnya? 1, minal khaufi.
Khauf itu kekhawatiran. Sudah belum Bapak Ibu? Sudah ada kekhawatiran? Khawatir nanti suamiku diambil orang, sudah? Khawatir bisnisnya jatuh. Khawatir nanti masa tuanya dikasih nanti sama anak yang mana ya? Jangan-jangan masa tuanya sendirian. Bapak Ibu, sudah? Sudah. Itu kekhawatiran, itu ujian. Dan nggak perlu dipikirkan. Karena anak itu punya anak 5, punya anak 10 sama. Mereka sudah punya dunia sendiri. Nggak akan mikirkan Bapak Ibu. Sudah kadung ya. Semua kaplingan dibeli. Ibu bapak ada di tengah-tengah. Kaplingan samping kanan untuk anak pertama, samping kiri anak kedua, samping kanannya lagi anak ketiga, samping kirinya lagi anak keempat. Dibeli semuanya, diborong kaplingan. Harapannya ketika usia tua ditungguin oleh anak-anaknya. Ternyata buyar semuanya. Anaknya nggak ada, satu di Medan, satu di Jakarta, satunya di Surabaya. Pulang ketika bulan Ramadan, tok. Habis itu ditinggal pergi lagi ngaplo semuanya. Cuma menatap dengan tatapan kosong. Itu dunia itu isinya seperti itu. Minal khauf, kekhawatiran. Apalagi walju, lapar. Wa naqsim minal amwal, kadangkala di PHK, dikurangi gajinya. Bapak Ibu, ibu-ibu terutama tahu-tahu kemudian uang belanjanya berkurang. Sudah ngalami Bu? Itu isi ujian. Ujian khawatir sudah, lapar sudah, kemudian berkurangnya harta sudah. Wal anfusi, kadangkala diuji sakit. Apakah semua akan mengalami sakit? Iya. Apakah sakit kita itu sama dengan orang-orang terdahulu? Enggak. Nabi aja demamnya 2 kali lipat demam kita. Nabi Ayub alaihissalam mengalami sakit berapa tahun? 20 tahun, Pak. Hampir 20 tahun. Dalam riwayat itu 18 tahun. Dia mengatakan 18 tahun. Nah, wassamarat. Samarat itu artinya apa? Samarat artinya buah-buahan. Loh Ustaz, kok ada ujian buah-buahan? Seakan-akan yang diuji cuma bakul buah. Terus bakul sayur aman? Enggak. Buah-buahan itu ini bahasa kiasan. Makanya nanti kalau belajar ilmu tafsir, belajar tafsir Al-Quran, itu nanti akan mengkaji namanya balaghah. Harus paham ilmu balaghah. Jadi ini bahasa kiasan di dalam ilmu balaghah itu. Jadi kalau belajar tafsir, satu, harus paham betul tentang qawaidul lughah, tentang bahasa Arab. Yang kedua, harus ngerti betul tentang balaghah. Karena isinya Al-Quran itu balaghah. Nah ini balaghah. Jadi kalau kita nggak paham ilmu balaghah, seakan-akan yang diuji itu hanya bakul buah. Samarat itu apa? Itu bahasa kiasan, seperti ini ya, dikias. Ini seperti ibu punya rumah, bapak punya rumah, nanam pohon di depan rumah begini. Biar pohon ini cepat buah, biasanya diapakan bapak-bapak? Dipupuk, diapakan lagi Pak? Disiram, dirawat, pagi dilihat. Senangnya kalau sudah apa? Kalau sudah keluar bunganya. Senangnya lagi kalau sudah berbuah. Tinggal menghitung hari. Durian ini insya Allah akan panen 1 bulan lagi. Ditunggu aja kan itu. Oh ini tinggal seminggu lagi insya Allah panen. Dihitung, sudah tinggal 1 minggu itu senangnya luar biasa. Apalagi kalau sudah tinggal 1-2 hari. Tinggal 2 hari, hari terakhir diambil orang. Itu namanya ujian samarat. Ada orang yang bisnis, ada orang yang memulai usaha, ada orang yang merintis sebuah usaha. Digandeng teman terdekatnya. Dipercayakan kepada temannya. Ini teman saya, nggak mungkin dia membohongi saya. Ini teman dulu di pesantren, ini penghafal Al-Quran, nggak mungkin dia membohongi saya. Ini keluarga saya sendiri, nggak mungkin dia itu mengkhianati saya. Pada saat waktunya memetik hasil, dibawa lari modalnya. Itu namanya ujian samarat. Kalau sudah mengalami ujian 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu, maka
kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Berikan kabar gembira kepada mereka. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka kalau mereka itu bisa bersabar. Makanya konsep masalah, kenapa sih Bapak Ibu? Kalau kita itu mengalami masalah itu kok terasa berat? Beban masalah itu terasa begitu berat. Setidaknya karena ada dua hal. Yang bikin masalah itu menjadi berat itu karena dua. Satu, karena masalah itu dipikirkan. Duh, terus gak mikir gimana Ustadz, wong itu masalah. Bapak Ibu, masalah itu kalau dipikirkan sama saja nggak selesai. Karena Allah nggak menyuruh kita untuk memikirkan masalah kita. Jadi ibu punya masalah dipikirkan sama saja, punya anak 6, kok pergi semuanya, jangan pikirkan, nggak akan balik. Paling yang ada itu saat jenengan bapak dan ibu itu meninggal dunia, jenengan yang suruh nunggu mereka. Mau dikubur aja masih nunggu yang di Jakarta. Mau dikubur masih nunggu yang di Medan. Padahal Allah sudah menunggu akan memberikan nikmat kepada kita. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau pengen hidupnya itu tenang, jangan merasa memiliki sesuatu di dunia. Jangan merasa memiliki sesuatu di dunia. Atau jangan merasa mencintai sesuatu di dunia berlebihan. Cintanya kepada pasangan jangan sampai cinta setinggi langit. Sehingga nanti ketika jatuh penyesalannya sedasar lautan. Menyesalnya di dasar lautan, sampai lautan itu masih dibor lagi. Itu penyesalannya, sakitnya. Kenapa? Karena terlalu mencintai. Makanya nggak usah terlalu mencintai dan nggak usah merasa memiliki. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan mereka atau mereka yang akan meninggalkan kita. Terlalu merasa memiliki anak itu nanti akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan mereka. Terlalu mencintai harta itu akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan harta tersebut. Ada orang punya mobil, saat meninggal mobilnya dibawa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi semua akan meninggalkan kita. Makanya cara belajar ikhlas itu, belajarlah ikhlas dari tukang parkir, Bapak Ibu. Tukang parkir itu ya dititipi Pajero, habis itu diambil, ya nggak nangis. Tukang parkir itu dititipi mobil Alphard ya, dititipi mobil Corona dan sebagainya, Corolla dan sebagainya. Mobil-mobil mewah dititipkan, saat diambil nangis nggak mereka? Nggak ada tukang parkir yang pulang-pulang bersedih. Tukang parkir itu pulang malah guyu, malah tersenyum. Kenapa? Karena mereka ikhlas, barang yang dia titipkan itu hanya sekedar titipan, nggak ikut memiliki dan pada akhirnya akan diambil oleh yang punya. Makanya di Quran surah Al-Baqarah, lanjut daripada ayat ini, di surat Al-Baqarah ayat 156. Setelah wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan semua yang datang itu dari Allah. Karena itu milik Allah, maka nanti akan diambil oleh pemiliknya. Kalau orang sudah bisa mengembalikan persoalan ini dari Allah, anak ini titipannya Allah, pasangan ini titipan Allah, rezeki ini titipan Allah. Kemudian kita suatu saat diambil oleh Allah, kemudian kita bersabar, maka Allah turunkan ayatnya menjadi kabar gembira bagi kita di Quran surah Al-Baqarah di ayat yang ke-157-nya. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Allah nanti akan menurunkan rahmat. Allah akan bersolawat kepada orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian dan Allah turunkan rahmat kepadanya. Kalau Allah sudah menurunkan rahmat itu artinya apa? Satu, maknanya rahmat itu ada 3 Bapak Ibu. 1, solusi.
dua ampunan. Kalau Allah sudah menurunkan rahmat kepada kita, itu artinya Allah sedang menurunkan ampunan kepada kita. Yang kedua, Allah turunkan solusi dari masalah kita. Dan yang ketiga, Allah akan siapkan kadar kehidupan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Gimana? Jadi Allah akan berikan kadar hidup kita, kualitas hidup kita itu akan menjadi lebih baik. Dan itu dimulai dari apa? Masalah. Makanya kenapa berat orang itu menghadapi masalah? Karena dipikirkan. Makanya masalah itu nggak usah dipikirkan. Dari mana ayat yang menunjukkan kita nggak boleh mikir? Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Apa bunyinya? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau saya menggunakan bahasa tafsir Bapak Ibu. Kalau ditafsirkan, kalau kamu punya masalah, seberat apapun masalah itu, hadapi dulu kata Allah. Hadapi dulu masalah itu dengan sabar. Enggak suruh mikir kita. Hadapi dulu. Karena dipikirkan, nggak akan selesai masalah itu. Dipikirkan seberat apapun, masalah itu tetap tidak akan selesai. Maka kalau ingin selesai masalah itu, suruh sabar dulu kata Allah, kemudian cari solusi masalah itu ada di dalam sholat. Makanya sholat itu disebut dengan apa? Hajatun. Kalau ada pertanyaan, ada nggak Ustadz sholat hajat? Nggak ada. Karena semua sholat itu adalah hajat. Semua sholat itu adalah hajat. Makanya kenapa kita disuruh sholat? Karena ada solusi dari semua persoalan kita itu. Allah titipkan solusi itu di dalam sholat. Makanya ketika kita sholat, bukan untuk membebani kita dengan rukuknya. Bukan untuk membebani kita dengan sujud kita. Bukan untuk membebani dengan bacaan ayat yang panjang. Enggak. Karena Allah ngerti kita ini punya masalah dan Allah sedang menyiapkan masalah itu agar mereka itu memohon untuk mengambil solusi melalui sholat. Nah, itu intinya. Tapi saya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa masalah itu terasa begitu berat? Masalah itu dirasa ketika ada orang punya masalah dan masalah itu membebani dia dan berat dia dalam menghadapi masalah itu karena dia apa? Karena dia sok tahu. Yang memberi masalah siapa? Yang berikan masalah itu Allah. Maka Allah yang mengerti masa depan kita. Bahkan para ulama itu mengatakan masalah itu adalah bagian daripada proses pengkabulan doa. Mungkin bapak dan ibu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak pernah memohon, ya Allah, karuniakan kepadaku ya Allah, jadikanlah istriku menjadi istri yang salihah ya Allah. Kemudian istri yang jenengan punya itu enggak salihah. Maka tahu-tahu kemudian jenengan ditinggal. Stres enggak? Stres. Kenapa? Jenengan kok ditinggal? Ditinggal istri atau ibu ditinggal pasangan, itu mungkin bagian daripada proses doa yang pernah jenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sedang menyiapkan pengganti yang soleh dan solihah. Bapak-bapak mungkin dengan yang ada itu enggak solihah, maka Allah mau ganti itu, di-upgrade dengan yang solihah, diganti punya tetangga. Jadi kata para ulama, masalah itu muncul karena mungkin bagian daripada proses pengabulan doa. Allah mau mengabulkan doa yang pernah Bapak Ibu berikan, yang pernah Bapak Ibu minta selama bertahun-tahun enggak Allah kabulkan. Dan Allah akan mengabulkan doa itu dilewatkan ujian atau dilewatkan masalah. Kenapa masalah itu begitu berat? Karena kita itu sok tahu. Padahal turun ayatnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Ada yang hafal? Ada yang hafal Bapak Ibu? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa sya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu
شيئا وهو سر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa sya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadangkala kamu itu tidak senang dengan sesuatu itu, padahal sesuatu itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berikan ujian kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, meninggal suaminya yang dia cintai. Akhirnya beliau itu menikah lagi, meninggal lagi. Seneng enggak? Enggak seneng Ibunda Khadijah meninggal, ditinggal 2 kali oleh pasangan tercintanya. Tetapi bagi Allah itu baik. Coba kalau kedua pasangannya itu tidak meninggal, kalau suaminya itu tidak meninggal, mungkin enggak Rasulullah SAW akan melamar beliau? Enggak mungkin. Karena ternyata Allah sedang menyiapkan yang terbaik dari sesuatu yang tidak kita cintai. Kita enggak seneng, tapi ternyata Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Wa sya'an tuhibbu syai'an, kata Allah. Kadangkala kamu itu mencintai sesuatu, wa huwa sarrul lakum, padahal yang kamu senangi itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wallahu adapun Allah ya'lamu, lebih mengetahui, wa antum la ta'lamu. Kata para ulama tafsir, Imam Al-Qurtubi mengatakan, wallahu ya'lamu, Allah itu lebih ngerti masa depan kamu. Allah sedang menyiapkan apa terhadap kita, Allah lebih tahu. Yang dibutuhkan kita itu apa, itu Allah lebih ngerti. Wa antum la ta'lamun, dan kamu enggak ngerti masa depan kamu sendiri. Jadi masalah-masalah yang timbul itu bagian daripada proses Allah ingin menjadikan kualitas masa depan hidup kita bisa jadi menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Makanya enggak usah sok tahu, karena Allah lebih tahu masa depan kita. Biar enggak berat, bagaimana? Ditaruh masalah itu, dihadapi masalah itu dengan sabar. Karena kalau rumus daripada sabar itu, baru nanti Allah akan turunkan ketenangan. Jadi kalau masalah itu sudah datang, kita suruh sabar dulu. Kalau sabarnya sudah datang, baru Allah akan turunkan ketenangan. Lah tenang itu lebih mahal Bapak Ibu daripada senang. Senang belum tentu tenang. Tapi kalau tenang, pasti senang. Dan tenang, tentram itu jauh lebih mahal daripada apapun. Apa yang bisa menenangkan jiwa kita? Kira-kira apa Bapak Ibu? Harta? Enggak. Kalau seandainya harta itu yang bisa menenangkan jiwa manusia, enggak ada orang bunuh diri di Jepang Bapak Ibu. Karena di Jepang itu anak-anak dibiayai oleh pemerintah, kalau sudah manula itu dibiayai lagi oleh pemerintah. Pekerjaan mereka kalau remaja disiapkan oleh pemerintah. Jadi nggak ada orang di Jepang itu kemudian tidak jatuh miskin, gembel, kemudian minta di lampu merah, itu nggak ada. Ngamen di lampu merah nggak ada di Jepang itu. Kenapa? Karena mereka semuanya kaya. Karena mereka dicukupkan oleh pemerintah. Kalau seandainya yang bikin orang itu senang itu harta, nggak ada orang bunuh diri di Amerika. Makanya negara paling banyak bunuh diri itu mana? Yang negara yang paling banyak masalah enggak? Enggak. Negara miskin enggak yang paling banyak bunuh diri? Tidak. Palestina itu negaranya miskin, enggak punya apa-apa, rumah saja mereka enggak punya. Tapi mereka tidak ada satu cerita bahwa ada bunuh diri di Palestina, enggak ada. Di Jepang, negara paling banyak bunuh diri itu Korea, Bapak Ibu. Ada yang seneng drama Korea? Kalau bapak-bapak ini nggak usah saya tanya, karena ini korban drama Korea. Yang menarik di drama Korea itu apanya sih, Bu? Jujur aja nggak apa-apa. Yang menarik itu kan kesetiaannya, bukan sekedar gantengnya kan. Laki-lakinya setia kan gitu kan. Bapak Ibu, kalau mau mencari seorang sosok pasangan hidup atau laki-laki yang setia, tidak ada orang yang paling setia kecuali di Blitar.
Kenapa mereka membuat drama Korea yang begitu panjang dengan menunjukkan sosok seorang laki-laki yang begitu cinta, begitu setianya. Diuji kayak apapun dia tetap setia kepada pasangannya. Karena di sana tidak ada laki-laki yang setia atau susah mendapatkan laki-laki yang setia. Sehingga dibuatlah drama itu. Sehingga mereka itu berandai-andaikan, andaikan laki-lakinya kayak di drama seperti ini. Tuh. Kenapa di Amerika itu kemudian muncul film-film super itu ya, mulai dari Superman, Batman, Ultraman, itu munculnya di Amerika. Kenapa? Karena negara di dunia ini yang paling banyak kriminal, paling banyak pembunuhan itu adalah di Amerika. Sehingga itu mereka membayangkan, dibuatlah sebuah film seakan-akan muncul seorang pembela, andaikan di Amerika itu ada Superman, ada Batman, Amerika akan aman. Itu menunjukkan, menggambarkan bahwa di Amerika itu adalah negara yang tidak aman. Sebagaimana menggambarkan bahwa di Korea itu laki-lakinya tidak setia. Makanya kalau cari laki-laki setia, Blitar saja. Itu sudah paling setia. Nonton drama sampai malam, bojone dipipak nih. Itu kalau di Malang, kalau di sini paling yang padha wae. Tapi itu bukan negara-negara miskin, Bapak Ibu. Jepang bukan negara miskin, Korea bukan negara miskin, tapi tingkat bunuh dirinya tertinggi di dunia, termasuk Amerika. Sampai ada gubernur California itu sampai membuatkan tempat khusus bunuh diri di Amerika itu. Waktunya jelas, jadi kalau bunuh diri di Jepang, bunuh diri di Korea, di Amerika, itu jamnya pasti, Pak. Tempatnya pasti, jamnya pasti. Jam 1 ya jam 1. Kelewat dari jam 1 mau bunuh diri ya gak jadi. Nunggu jam 1 besok. Dan tempatnya nggak kayak di Indonesia. Ada di sembarang rumah. Ada di sembarang tempat. 1 minggu baru ketahuan. Ada mayat, masih diotopsi lagi. Ini kira-kira hasil pembunuhan atau bunuh diri. Di sana nggak ada, Pak. Sudah pasti. Kalau di tempat ini berarti bunuh diri. Masa itu punya teman. Dulu mu'alaf. Masuk Islam, kemudian sekolah di di Singapura, kemudian bekerja di Jepang. Nah, di Jepang itu membuat komunitas sesama orang-orang Muslim, membuat masjid dia. Suatu saat, beliau itu akan berangkat ke masjid di sholat zuhur. Ada kebiasaan habis sholat zuhur itu mesti ada kajian, kayak kultum begitu ya. Kemudian ada tetangga rumahnya itu, pemilik salah satu perusahaan besar di Jepang. Ditanya, mau kemana? Kalau di Blitar, mau kemana mas? Ditanya, jelas jawabannya, mau bunuh diri. Ditanya, jam bunuh dirinya jam berapa? Jam 1. Tepat sekali. Lu jam 1 lu masih lama, kata teman saya. Ikut saya dulu. Nanti jam 1 kurang seperempat, saya antarkan kamu ke tempat bunuh diri. Dibawalah dia ke masjid, nggak masuk kayak bapak-bapak ini, nggak masuk kayak ibu-ibu ini. Dia ada di teras. Senden di teras, kemudian jam 1 kurang seperempat ditepati oleh teman saya itu, namanya Krishna mas ya. Ditepati oleh teman saya itu, janjinya dilihat di teras, ternyata dia tidur pulas. Kemudian akhirnya mau dibangunkan, nggak tega dia. Ditinggal lagi masuk mengikuti majelis ilmu, 1:30 balik lagi, kemudian dibangunkan karena sudah melewati waktu bunuh diri. Teman saya bilang, minta maaf ya, tadi mau saya bangunkan kamu tidurnya pulas. Ini sudah lebih dari jam 1. Mohon maaf, waktu bunuh dirinya sudah habis. Kemudian kawan saya tadi ditanya, ini tempat apa? Dijelaskanlah, ini masjid, tempat orang beriman, tempat orang Islam. Disinilah kami mengabdi, disinilah kami beribadah, disinilah kami memohon kepada Allah. Kalau kami punya masalah, disinilah tempat kami curhat kepada Tuhan kami. Singkat ceritanya, akhirnya beliau masuk Islam. Gara-gara apa Bapak Ibu? Tidur.
Ternyata dia cerita, ditanya lah, loh kamu kemarin mau bunuh diri kenapa? Saya sudah 2 bulan susah tidur. Jadi mereka gara-gara tidak bisa tidur mau bunuh diri. Makanya kalau ada orang senden di masjid, ketiduran pas ngaji, dibiarkan, nggak usah dibangunkan. Karena bisa jadi di rumah nggak bisa tidur. Mendatangi majelis taklim, ternyata baru tidur nyenyak, biarkan. Nanti kalau sudah selesai ngajinya baru dibangunkan. Bu, bangun sarapan pagi. Karena janji Rasulullah ya dalam hadis Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang mendatangi majelis taklim itu salah satu janjinya apa? Nazzalahus sakinah. Allah akan berikan ketenangan pada jiwanya orang yang ngaji. Makanya kalau kamu sedang gundah gulana, sedang berat bebannya, istirahatkan hatimu di 3 tempat. 1, waktu sholat, istirahat hatimu dengan membaca Al-Quran. Carilah hatimu dalam bacaan Al-Quran. Ngerti gak? Ngerti artinya dibaca Al-Quran itu, maka akan datang ketenangan. Yang kedua, berhalwat di malam hari, sholat malam, tahajud. Kalau belum tenang juga jiwanya, sudah tahajud kok masih gelisah jiwanya, masalah masih berat, terasa begitu berat, carilah majelis ilmu, datangi majelis taklim. Sekalipun dalam majelis taklim itu tidur, karena memang hadisnya begitu. Nazzalahus sakinah, saking tenangnya, saking sakinahnya, sampai kemudian dia ketiduran. Kalau di antara 3 ini sudah nggak ada, bacaan Quran sudah, sholat malam sudah, majelis taklim sudah didatangi, kok masih gelisah juga, maka kata Imam Ibnu Qayyim, mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gantikan hatiku dengan hati yang baru, karena sesungguhnya engkau sudah nggak punya hati kan. Jadi minta agar hatinya di-upgrade dengan hati yang baru. Karena mungkin sudah terlalu banyak maksiat, sudah terlalu banyak dosa, hatinya sudah rusak, minta ya Allah di-upgrade dengan hati yang baru. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, siapa di antara kita ini yang duduk di majelis ini atau di antara orang seluruh di dunia ini yang paling punya banyak masalah paling besar? Siapakah yang paling besar masalahnya? Ini ada seorang sahabat. Ini Mus'ab bin Sa'id ini adalah tabi'in, generasi setelah sahabat. Dari ayahnya ia berkata, "Ya Rasulullah, ayun nasi asadul bala." Ya Rasulullah, siapakah di antara manusia itu yang paling banyak masalahnya? Jawabannya Nabi apa? Al-Anbiya, yaitu para nabi. Makanya tadi di awal kita sampaikan, panasnya Nabi itu 2 kali lipat panas kita. Syakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah syakaratul maut yang paling berat di antara umatnya. Bahkan 2 kali lipat syakaratul maut kita. Ustaz, syakaratul maut itu berat? Berat. Kalau nggak percaya monggo jenengan duluan. Syakaratul maut itu disebutkan oleh Nabi, tidak ada sakit yang lebih sakit daripada sakitnya syakaratul maut. Dan Nabi itu mengalami proses itu. Kenapa sih? Karena Allah akan menyiapkan surganya Nabi itu lebih tinggi di antara kita. Makanya diberikan ujian yang lebih berat. Nabi Ayub alaihissalam, sakitnya Nabi Ayub itu ujiannya Nabi Ayub itu enggak hanya sakit, Bapak Ibu. Ujiannya Nabi Ayub itu pertama, dia punya harta yang banyak. Dia ini orang kaya. Hartanya banyak, kebunnya banyak, peternakannya banyak. Habis dalam 1 hari dibakar. Siapa yang membakar? Iblis. Setelah itu Iblis mendatangi Nabi Ayub. Katanya kamu punya Tuhan. Kebunmu habis, peternakanmu itu meninggal semuanya, mana Tuhanmu kok gak menolong? Apa jawabannya Nabi Ayub alaihissalam? Hartaku, peternakanku, kebunku inilah yang selama ini mengganggu ibadahku. Masya Allah. Nangis enggak? Enggak. Mikir enggak? Enggak mikir dia. Akhirnya apa? Diuji lagi. Dengan ujian apa? Dibunuh semuanya anaknya. Nabi Ayub punya anak berapa? Punya anak 15. Semua anaknya meninggal seketika itu juga. Jenengan punya anak 2 meninggal bareng, kira-kira perasaannya bagaimana? Kayak orang paling punya masalah di Blitar.
Nabi Ayub punya anak 12, semuanya meninggal seketika itu juga. Goyang enggak imannya? Tidak. Berhenti enggak dia menyembah Allah? Tidak. Ditingkatkan imannya, lebih dekat dia dengan Allah dibandingkan dengan ketika dia belum punya masalah. Akhirnya iblis itu semakin marah lagi. Ditiupkanlah di ubun-ubunnya, diberikan sakit Nabi Ayub alaihissalam sampai mengalami sakit yang luar biasa. Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan saya adalah, sakitnya Nabi Ayub itu sakit apa? Sakit gatal-gatal ada lagi? Kusta, kudis, gudikan kayak anak santri gitu tak? Sakitnya Nabi Ayub itu, Bu, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tadi kalau jawabannya benar, saya kasih hadiah umroh. Sakitnya Nabi Ayub alaihissalam itu adalah sakit yang belum pernah terjadi kepada orang-orang sebelumnya dan nggak akan pernah terjadi lagi setelahnya. Jadi nggak bisa diarani, nggak bisa disebut sakitnya. Kenapa? Karena penyakitnya Nabi Ayub itu belum pernah ada sebelumnya dan nggak akan terjadi lagi setelahnya sampai nanti hari kiamat. Jadi kalau ada orang menjenguk orang sakit, Pak, Bu, dari mana? Tuh jenguk teman lagi sakit. Sakit apa? Itu kayak Nabi Ayub. Itu sok tahu namanya. Penyakitnya Nabi Ayub itu nggak pernah dikasih tahu sama kita. Sampai saking baunya, Nabi Ayub itu bukan orang dibenci oleh umatnya ya. Ini orang yang disenangi oleh warganya, dan ketika beliau itu mengalami sakit itu karena sudah bau, akhirnya diusir juga oleh warganya. Makanya tanda orang diangkat derajatnya itu ada 3, Bapak Ibu. 1, dia akan diuji oleh Allah bertubi-tubi. Jadi kalau Allah mau mengangkat derajat hambanya menjadi lebih baik, lebih mulia, maka yang pertama Allah akan berikan ujian bertubi-tubi, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua, kalau Allah mau mengangkat derajat hambanya, dia akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Nabi Ayub bukan orang yang dibenci oleh warganya, tapi pada akhirnya diusir juga oleh warganya. Karena Allah akan mengangkat derajat hambanya. Yang ketiga, kalau Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada hambanya itu, dijadikan susah hambanya itu untuk melakukan maksiat. Berat, susah, sulit kalau mau melakukan dosa. Itu tandanya Allah sedang cinta dan Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Bersamaan dengan itu mesti ada ujian. Tinggal sakit sekarang. Apakah kemudian dia berhenti untuk taat kepada Allah? Enggak. Naik tingkat ketaatannya dibandingkan dengan ketika beliau belum sakit. Sampai kemudian iblis itu menggoda lewat istrinya. Makanya kalau bapak-bapak, pejuang-pejuang, para dai dan sebagainya, jangan kaget. Ujian yang paling berat itu nanti adalah pasangan bapak-bapak. Ketika jenengan teguh, sebelum subuh sudah berada di masjid, ngisi kajian di sana sini, nanti ujian beratnya itu bukan tetangga, ujian beratnya itu adalah pasangannya. Ngaji terus. Kapan waktunya untuk shopping bersama keluarga? Itu sudah mulai. Dan itu Allah berikan ujian itu kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka di tahun ketiga, ada yang mengatakan tahun ke-6, istrinya itu merayu kepada Nabi Ayub alaihissalam. Engkau kan seorang nabi. Kalau kamu doa itu kan pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa engkau nggak minta saja kepada Allah agar doa-doa kamu dikabulkan oleh Allah? Kamu minta sehat agar kamu sehat dan hartamu dikembalikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya Nabi Ayub? Coba sih dihitung. Saya ini sudah sehat berapa lama? Dihitunglah oleh istrinya. Oh iya ya, kami itu selama 20 tahun nggak pernah sakit. Maka Nabi Ayub kemudian mengatakan, kalau begitu nanti setelah 20 tahun saya baru akan berdoa minta sembuh kepada Allah. Nanti kalau sudah 20 tahun saya baru akan minta sembuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum 20 tahun sakitnya ini sudah mengganggu ibadahnya. Makanya Bapak Ibu ya, penting kita itu nanti memohon, berdoa kepada Allah, mengkaitkan permohonan kita, hajat kita itu dengan ibadah. Bapak Ibu, misalkan pengen mobil, ya Allah, selama ini saya pakai sepeda motor,
Kalau mau ngaji mesti kehujanan. Saya pengen ya Allah, Engkau ganti sepeda motor saya ini dengan mobil ya Allah. Agar saya bisa datang ke pengajian tepat waktu, nggak perlu kehujanan, dan saya bisa membawa teman-teman saya untuk bisa ngaji. Dikaitkan dengan ibadah, potensinya doa itu nanti akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Maka beliau kemudian, karena sudah ganggu ibadahnya, maka beliau berdoa. Bisa Bapak Ibu lihat doa beliau ada di Quran surah Al-Anbiya di ayat yang ke-83. Nanti 84 itu janjinya Allah, pengabulannya. Wa Ayyub. Tadi sudah kita bahas ya. Kenapa kok ba? Karena ada doa setelah itu. Mestinya menurut kaidahnya wa ayyubu, bukan wa ayyuba. Tapi kenapa Allah kemudian membuat huruf ba yang di fathah, bukan di dhammah? Wa ayyuba idna ada rabbahu. Doanya apa? Anni massaniyadurru. Durrun itu bukan hanya sakit. Ujian apa saja yang sudah mengganggu ibadahnya, ujian apa saja yang dirasa sudah sangat berat, itu disebut dengan durrun. Makanya doa ini bukan hanya untuk orang sakit Bapak Ibu. Doa ini bisa dipakai untuk Bapak dan Ibu yang mengalami masalah yang begitu berat, yang nggak tahu akan menyelesaikan persoalan itu dari sudut yang mana. Maka boleh membaca doa ini, terutama ketika sakit. Anni massaniyadurru. Coba Nabi Ayub itu sakit dan nggak minta sembuh di situ. Tapi beliau hanya mengatakan anni massaniyadurru. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Saya diuji berat ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah pemilik kasih sayang yang paling memberi kasih sayang. Hanya itu kalimatnya. Sembuh enggak? Sembuh. Penyakitnya sembuhnya kapan? Besok tidak. Lusa tidak. Seketika itu juga sembuh. Dari mana dalil yang menunjukkan bahwa seketika penyakitnya hari itu juga sembuh? Dan kalau itu dibaca, maka bisa jadi terjadi kepada kita. Karena doanya Nabi Ayub itu, ketika disebut wa ayyuba, itu menunjukkan doa itu diperuntukkan untuk Nabi Ayub dan orang-orang setelahnya, termasuk kita. Fastajabna, kata Allah. Ada huruf fa Bapak Ibu ya. Kalau itu dikaji lebih dalam, itu menunjukkan doa yang seketika itu juga tidak menunggu lusa ataupun besoknya untuk disembuhkan oleh Allah. Seketika itu juga doa itu disembuhkan, sakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna. Seketika itu aku kabulkan, kata Allah. Dan aku kembalikan, kata Allah, semua yang hilang 2 kali lipat. Hartanya hilang. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu tinggal di satu perkampungan, yang di satu perkampungan itu punya kebiasaan, kalau ada orang sakit dan kemudian sembuh dia dari sakitnya, maka orang itu akan berbondong-bondong untuk menjenguknya dengan membawa apapun yang dia inginkan. Nah kita kebalik, si fulan sudah sembuh, nggak jadi dilihatkan itu. Di sana nggak, sudah sembuh baru dilihat. Dan mereka ketika lihat orang yang sembuh dari sakitnya tadi, tidak seperti kita menjenguk orang sakit. Bawa susu, bawa roti, bawa telur, bawa amplop, gitu kan kita. Nah, mereka tidak. Mereka membawa, kalau sekarang gitu ya, membawa surat tanah. Membawa, akhirnya kebunnya tadi itu, kebun yang tadi kebakar habis dalam 1 hari itu 2 kali lipat luasnya dari kebun yang sebelumnya. Membawa peternakan, sehingga peternakannya yang meninggal tadi itu lebih banyak daripada sebelum kebakar. Dan Allah kembalikan lagi anak-anaknya. Tadi punya anak berapa Bapak Ibu? 12. Istrinya tadi yang masih setia tadi itu punya anak 12, yang anak 12-nya semuanya kembar. Berarti berapa? 24. Anaknya 12 yang meninggal diganti semuanya sama 12-nya tapi kembar semuanya. Akhirnya 24 jadinya. 2 kali lipat. Makanya konsep masalah itu tidak dipikirkan, tapi ketika Allah berikan masalah itu bisa jadi karena Allah itu ingin kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya Nabi Ayub ketika Nabi Ayub itu punya masalah, Nabi Ayub itu semakin dekat dengan Allah.
Ketika sudah dekat dengan Allah, dihadapi masalah itu, Allah berikan ketenangan. Kadangkala masalahnya belum datang, tapi sudah diberikan ketenangan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadiah pertama bagi orang yang sabar, tidak diselesaikan dulu, tidak diberikan solusi dulu sampai orang yang punya masalah itu siap untuk mendapatkan solusi. Tapi Allah turunkan dulu ketenangan. Jenengan lihat saya ini punya masalah enggak? Ketok guyu kan gitu. Ketoknya enggak punya masalah, Ustaz. Jenengan lihatnya enggak punya masalah. Jenengan punya masalah dan masalahnya berbeda-beda. Saya juga punya masalah dan masalah saya lebih berat daripada jenengan. Kenapa? Jenengan punya masalah sendiri. Masalahnya jenengan adalah masalah saya. Setiap orang punya masalah. Dan ujian itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Kenapa ibu-ibu mendapatkan masalah? Ibu yang lain tidak. Bapak-bapak dapat masalah, yang lain tidak. Karena menurut Allah yang mampu itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Cuman gak usah pasang status. Insya Allah saya yang mampu menghadapi masalah ini. Makanya Allah yang berikan masalah kepada saya. Gak usah pasang status. Karena kalau punya masalah itu curhat kepada orang aja sebenarnya kita gak boleh Bapak Ibu. Ibu-ibu hanya boleh curhat kepada orang yang paling alim. Seorang ustadz, seorang kiai hanya untuk menyelesaikan masalah. Makanya Quran itu sudah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Senangnya manusia itu berkeluh kesah. Wa idza massau sarru jazua. Nek punya masalah curhat ke sana kemari, lega aku bisa curhat. Curhat itu menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Curhat kepada teman menyelesaikan masalah? Enggak. Itu akan menambah masalah. Itu artinya ibu-ibu kalau curhat kepada teman sama dengan ibu-ibu telah menunjukkan kelemahannya ibu. Yakin enggak dia itu baik? Jangan percaya dengan orang. Kalau kita percaya dengan orang pasti nanti menyesal. Kalau kita menggantungkan urusan kepada orang, pasti nanti kita akan menyesal. Sandarkan masalah itu kepada Allah. Makanya kenapa sih kadang-kala kita punya masalah kok kemudian kita ditinggalkan orang-orang dekat kita? Karena Allah ingin dijadikan satu-satunya sandaran, tidak kepada teman, tidak kepada saudara, tidak kepada famili, tidak kepada orang-orang terdekat kita. Tapi Allah ingin satu-satunya dijadikan sandaran ketika kita ini sedang punya masalah. Dan bisa saja masalah itu karena memang kebutuhan hambanya. Innal ma'unata ta'ti minallahi lil 'abdi ala qadril mu'na. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada seorang hamba tergantung kadar masalahnya. Jadi kalau saya sensus gitu ya. Kalau bapak dan ibu punya masalah 90% masalah hidupnya, maka pertolongan Allah itu Bapak Ibu tidak akan kurang daripada 90. Kalau kita punya masalahnya cuma 70, maka pertolongannya tidak akan kurang dari 70 dan tidak akan lebih daripada 70. Wa inna sabra, dan sesungguhnya orang-orang yang sabar, ya'ti minallahi ala qadril musibah. Bapak Ibu, tidak ada di dunia ini kalau ada pertanyaan, Ustaz, caranya menjadi orang sabar bagaimana? Gampang jawabannya. Ibu, kalau ada ibu-ibu yang tanya, gimana Bu? Gimana caranya Ustaz agar kita itu bisa menjadi orang yang sabar? Caranya bagaimana? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Buku ini saya kasihkan. Ini jawabannya. Wa inna sabra ya'ti minallahi ala qadril musibah. Enggak ada orang tahu-tahu bisa menjadi orang sabar sementara dia enggak punya masalah. Ternyata sumber kesabaran itu dari mana? Dari masalah. Punya masalah dulu baru sabar. Bagaimana kita tahu nilai anak kita baik? Ada ujian, ada ulangan. Tahu-tahu kemudian membawa nilai yang baik. Dari mana? Tahu-tahu kemudian naik kelas. Dari mana naik kelas? Enggak pernah ujian. Tahu-tahu kemudian pindah dari SMP ke SMA. Dari mana? Enggak mungkin anak kita itu pindah dari SMP ke SMA kalau tidak mengalami ujian. Jadi harus menggarap soal dulu.
Bedanya soalnya yang dibuat manusia bisa saja nanti tidak lulus. Tapi kalau soal yang Allah yang memberikan, itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak mungkin kalau kita itu menghadapi masalah, kemudian kita tidak selesai masalah itu. Nah, di antara Allah itu memberikan ujian kepada kita, untuk apa sih Allah memberikan? Saya percepat di sini. Untuk apa sih Allah itu memberikan ujian sama kita? Ujian itu adalah surat cinta, Bapak Ibu. Ujian itu adalah surat cinta. Nabi SAW bersabda, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, ketika sudah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka yang pertama bukan Allah berikan harta kepada satu kaum itu. Kalau Allah mencintai suatu kaum, tidak ditambah jabatannya, enggak. Tapi apa? Ibtalahum, Allah turunkan ujian dulu kepada suatu kaum. Itu tandanya. Kalau Allah mau mencintai suatu kaum. Nah, caranya bagaimana? Saya balik lagi. Faman radiya falahur ridho. Dan barang siapa yang ridho terhadap masalahnya, maka Allah pun ridho. Bapak Ibu, ridhonya Allah itu apa sih? Kita itu kok suruh ridho. Ridho itu nggak akan datang sebelum kita sabar. Jadi sabar dulu baru ridho. Nanti kalau kita bahas lebih dalam, itu ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga karena dia ridho terhadap masalah yang dia hadapi. Ujiannya banyak, tetapi ketika dia itu difitnah orang, dia itu senang. Itu ridho namanya. Kalau jenengan itu baru sabar, berarti belum ridho. Bedanya ridho dan sabar itu apa, Ustaz? Dibagi menjadi dua orang beriman ketika mendapatkan masalah. Satu, dia itu sabar. Yang kedua, dia itu ridho. Nek sabar, isa nangis. Jenengan diuji masalah, kok isa nangis? Berarti belum ridho, masih sabar. Karena sabar itu boleh nangis. Tapi kalau sudah ridho, jaminannya surga tanpa hisab. Sebagaimana surga itu Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika seorang sahabat bertanya, gimana sih caranya kamu kok bisa masuk surga tanpa hisab? Padahal sholat malammu ya biasa saja. Apa jawabannya? Karena setiap kali aku dirasani orang, aku difitnah orang, aku seneng. Nah, ngukur jenengan itu seneng dan tidak itu gampang. Ibu-ibu habis ngaji, tahu dirasani oleh orang, bu, jenengan tadi dirasani oleh si fulan, bener tak seperti ini? Jangan gak usah kemerungsung, jenengan ke pasar, beli buah-buahan, diantarkan kepada orang yang ngerasani. Bu, jenengan tadi ngerasani saya ya? Ngapunten, saya nggak bisa balas apa-apa. Saya hanya punya buah-buahan kesukaannya jenengan. Itu berarti jenengan itu ridho. Cuman nyari yang kayak gitu susah. Angel. Pokoknya gak ono lah sekarang. Tapi bisa nggak dibentuk? Bisa. Caranya sering dapat masalah, kemudian sabar sampai pada akhirnya ridho. Terus terserahlah dia mau ngomong apa. Biar Allah aja yang menyelesaikan urusannya. Makanya ada doa di sini Bapak Ibu. Ketika kita sudah tidak mampu menghadapi masalah itu, berat menghadapi masalah itu, nanti dibuka di halaman 99. Ustadz kok hafal? Oh, yang nulis saya. Buku ini saya ketik dengan tangan saya sendiri, Bu. Saya ketik dengan tangan saya sendiri, saya desain dengan ini desain saya sendiri. Saya nggak menyuruh orang sama sekali. Saya tulis sambil nangis saya. Maka saya hafal halamannya di halaman berapa saya. Nanti kalau punya masalah berat itu cari halaman 99. Saya ini harus bikin bagaimana ya? Solusinya kayak apa ya? Curhat ka oleh katanya Ustaz. Maka bacalah zikir la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim.
Kemudian setelah itu mohon kepada Allah, angkat tangan ibu ketika sholat. Cari 4 posisi di dalam sholat. Apa itu? 1 ketika berdiri. 4 posisi dalam sholat, kalau doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya hadis sahih. 1 saat berdiri. Saat membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan imam membaca mulai dari itu sudah disiapkan, ibu siapkan, mau akan membaca doa, memohon doa itu. Tapi kalau di dalam sholat ketika berdiri, nggak usah dihadirkan doanya, nggak usah diucapkan doanya, cukup dihadirkan saja. Terutama ketika imam itu lagi membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sholat sendiri, berhenti dulu di situ. Hadirkan, nggak usah diucapkan. Hadirkan apa yang mau diminta. Tapi kalau imam membaca, biarkan imam baca, hadirkan segera, kemudian ikuti bacaan imam sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Jangan diterjemahkan semudah itu Bapak Ibu. Pahami secara konsep tafsir. Jalan yang lurus itu jalan yang apa sih maksudnya? Ibu tadi sudah minta kan? Bapak sudah minta saat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah minta kepada Allah. Maka setelah itu minta disegerakan agar doa itu dikabulkan oleh Allah melalui doa ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Bukankah kalau kita melewati satu tempat, menuju ke satu tempat, melewati jalan yang belok-belok atau jalan yang lurus itu lebih cepat melalui jalan yang lurus. Dan itu konsep doa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Idza qala al-'abdi", ketika hambaku berdoa dalam doanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salatnya, kata Allah, "Hadza baini wa baina 'abdi." Aku, kata Allah, telah melakukan perjanjian antara diriku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'alah. Terserah hambaku mau minta apa saja. Jadi Allah lagi nunggu kita. Saya analogikan kayak gini ya. Kita itu mau sholat. Seperti Pak Widodo ini, Ketua Majelis Tabligh ini sudah mengumumkan, Bapak Ibu nanti habis pengajian jangan keluar dulu dari masjid. Karena nanti akan kita bagikan amplop semuanya. Amplop toh nggak ada isinya. Dikasih tahu setiap amplop itu ada voucher umroh. Atau dikasih tahu setiap amplop itu ada uang 1 juta. Bapak Ibu habis pengajian masih meninggalkan masjid nggak? Enggak, ditunggu sampai Pak Widodo itu berdiri di pintu. Kemudian lewat satu-satu kemudian dikasih amplop. Allah itu nunggu kita. Kapan? Setiap sholat. Makanya sholat itu jangan dijadikan kewajiban. Kalau sholat itu sekedar dijadikan kewajiban, itu berat Bapak Ibu. Waduh, sudah duhur lagi. Cepetnya sudah subuh. Berat. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Karena Allah menyuruh kita sholat, bukan untuk agar kita melakukan kewajiban. Bukan untuk membebani kita dengan beban-beban sholat itu, tetapi Allah ngerti kita butuh agar kita minta kepada Allah dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Atau pada waktu rukuk yang kedua. Atau pada waktu sujud. Perpanjang doa ketika sujud. Ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan begini Bapak Ibu. Aku ketika sholat dan ketika aku sujud, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku tumpahkan semua permohonanku kepada Allah. Makanya sujudnya panjang. Apakah hanya sujud terakhir? Enggak, semua sujud. Aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku tumpahkan semua yang aku mohonkan kepada Allah, semua yang menjadi hajatku.
Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian kapan lagi kita berdoa? Pada waktu sujud, pada waktu duduk terakhir sebelum salam. Setelah bil alamina innaka hamidum majid. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 1. Wa min adzabil qabri. 2. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Mungkin di dalam kehidupan kita ada yang membuli kita, ada yang mau mencelakai kita, ada yang mau menipu kita, ada yang mau menghancurkan karir kita. Doa di sini. Wa min fitnatil mahya. Bahkan dalam kematiannya sekalipun minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah 4 ini yang lain ikut. Perlu enggak Ustaz? Minta rezeki di situ? Enggak usah. Kenapa? Mintalah 4 ini, yang lain ikut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang kalau bisa dibaca ketika sujud atau setelah sholat ada di halaman 99. Di saat masalah itu sudah menumpuk berat, saya harus menyelesaikan masalah ini dari sisi yang mana ya? Mana dulu ya? Saya harus kemana ya? Duduk atau ambil air wudhu, kemudian sholat, kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, ini kalimatnya Bapak Ibu. Jangan engkau serahkan urusanku kepadaku, sekalipun hanya sekejap mata. Loh, kita itu enggak boleh mikir ke urusan kita. Jangan engkau serahkan ya Allah urusanku kepadaku ila tarfata'in, sekalipun hanya sekejap mata. Tanpa pertolonganmu ya Allah. Wa aslih li sa'ni kullah. Ya Allah, perbaiki semua urusanku ya Allah. La ilaha illa anta. Itu dimohonkan. Nanti Allah akan turunkan ketenangan dan biarkan Allah yang menyelesaikan urusan kita. Kenapa? Karena Allah tahu kita itu dhaif. Kita itu lemah, kita itu enggak mampu. Kita itu hanya suruh ridho. Kalau kita sudah ridho, maka Allah akan berikan 3 hadiah kepada kita. Ini sebelum saya akhiri ya. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, sabar dulu, kemudian kita ridhoi ini masalah ini dari Allah. Enggak mungkin, saya enggak bisa menyelesaikan masalah ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebani pundak saya, Allah enggak akan membebani dada saya, Allah enggak akan memberikan masalah kepada saya yang saya tidak mampu. Enggak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin menyelesaikan janjinya. Dan Allah yang sudah berjanji sendiri. Maka ridho saja, sabar saja, kemudian ridhoi ini dari Allah. Kalau kita sudah ridho, maka Allah pun ridho. Ridhonya Allah itu bagaimana? 3. 1, kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Makanya kalau orang itu punya masalah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ampunan Allah sebesar apa? Tergantung seberapa banyak masalahnya. Semakin banyak masalah yang dihadapi, semakin banyak ampunan yang dia dapatkan. Kalau dia ridho. Yang kedua, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan berikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Allah akan berikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Itu 3. Yang pertama, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Yang kedua, Allah akan menjaga kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi daripada masalah kita. Biarkan Allah yang memberikan solusi. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tetapi wa man sahita falahus sahata. Tapi kalau kita ini enggak ridho, kita itu mangkel, dapat masalah itu kita benci dengan masalah itu, Allah makin benci dengan kita. Kalau kita enggak senang dengan masalah itu, maka Allah juga enggak senang dengan kita. Makanya ini ya. Nah ini yang terakhir. Ketika Allah memberikan masalah itu, karena Allah ingin menjadikan surga kita itu enggak kaleng-kaleng.
nggak yang paling bawah, nggak yang paling tengah, tapi karena Allah menghendaki surga kita yang paling tinggi. Yang paling banyak masalahnya tadi siapa? Para nabi. Surganya nabi itu ada nggak yang di Jannatul Naim? Surga kedua. Nggak ada. Semua para nabi itu dikumpulkan di surga, namanya surga Firdaus. Bisa nggak ibu dan bapak masuk surga Firdaus? Bisa. Kalau kita mengikuti jalannya mereka. Kalau mau mengikuti jalannya mereka berarti apa? Banyak masalah. Nggak enak ngaji nih kan gitu. Dan Allah akan berikan surga yang paling tinggi. Makanya saya sampaikan salah satu hadis Nabi SAW. Nanti Bapak Ibu, di hari hisab, manusia itu dibelah menjadi dua, dibagi menjadi dua. Dikumpulkan namanya ahlul musibah, yang satunya ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu siapa? Ahlul afiyah itu adalah orang yang di dunia nggak pernah sakit, ya nggak ada masalah harta, ekonominya aman-aman saja, hidupnya enak-enak saja, sarapan pagi di Blitar, makan siangnya di Singapura, tuh itu hidupnya enak tak pokoknya. Yang lain ahlul musibah, orang dikumpulkan sendiri ahlul musibah, orang yang paling banyak masalah. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah kepada malaikatnya, coba hitung hisab mereka. Hitung kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, hitung semuanya. Kemudian enggak lama setelah itu malaikat itu kembali kepada Allah. Ya Allah, ternyata si fulan ini jamaah Masjid At-Taqwa ini sudah enggak punya dosa ya Allah. Kenapa enggak dia enggak punya dosa kata Allah? Karena dosa-dosanya sudah kamu ambil dengan engkau gantikan masalah-masalah ketika di dunia. Insyaallah. Apa kata Allah? Kalau begitu beri dia tiga hal. Beri dia tiga hal. Satu, khairan. Berikan dia surga kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaminannya orang punya masalah itu apa? Surga. Berikan dia surga kata Allah. Yang kedua, berikan dia afiyah. Afiyah itu adalah hidup yang enak. Untuk menggantikan, ini ingat kalimatnya, kata Allah, untuk menggantikan afiyah yang dulu aku ambil ketika di dunia. Jadi kalau di dunia itu kita nggak punya afiyah, nggak punya hidup yang enak, akan diganti oleh Allah hidup yang enak yang diambil oleh Allah itu nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga, manzilan itu kedudukan surga yang paling tinggi. Sampai kemudian orang yang punya masalah, orang yang punya afiyah itu mengatakan begini, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala as-sawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Ahlul afiyah itu melihat ahli surga yang dulu di dunia itu punya banyak masalah itu enggak lihatnya ke depan gini Bapak Ibu, tapi lihatnya ke atas. Seperti kita melihat langit-langit itu, saking tingginya ahlul musibah sambil mengatakan, ya Allah, kalau saya tahu enaknya orang yang dulu di dunia itu punya masalah itu, enaknya sekarang seperti ini surganya ya Allah. Kalau tahu surganya orang yang dulu di dunia engkau berikan musibah seperti ini enaknya ya Rasulullah. Kembalikan aku ke dunia ya Allah dan berikan ujian kepadaku melebihi ujian mereka. Kalau perlu engkau potong-potong tubuhku ya Allah. Ini permohonan mereka. Kanat quridat fid dunya bil maqarid. Lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Engkau potong-potong ya Allah. Enggak apa-apa. Nah sekarang kabar ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Bahwa sesungguhnya satu, sepanjang dia itu hidup, maka pasti akan diberikan ujian. Yang kedua, ujian itu sesuai dengan kadar iman. Semakin baik orang itu, semakin berat ujiannya. Semakin baik orang itu, semakin baik, semakin banyak lagi ujiannya. Maka jangan dikira saya ini sudah ngaji, saya ini sudah sholat, kok semakin berat ya ujian saya. Ingat, semakin berat ujiannya, semakin baik orangnya, akan semakin berat ujiannya. Sampai kapan itu? Sampai nanti menghadap Allah, sampai kita sudah tidak bisa mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita. Namanya sakaratul maut, itu batasan ujian yang terakhir. Bisa dibuka Qur'annya,
Ada di Quran surah yang ke-41, surah Fussilat, di ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Kata Allah, saat orang meninggal itu mau menghadap Allah, nanti akan didatangi ribuan malaikat. Itu malaikat itu siapa? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Saat orang mau meninggal, kalau dia beriman maupun orang kafir akan didatangi jutaan atau ribuan malaikat. Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya, orang meninggal dunia itu kan kayak orang melihat tatapan kosong gitu ya. Kemudian jenengan merasa bahwa beban dia berat kan? Kemudian jenengan membisikkan, Pak, kenapa sih kok kayaknya hidup, kok jenengan kayaknya merasa bebannya berat gitu Bu ya? Insya Allah anak-anak ridho. Saya sebagai seorang istri ridho kok Pak, nggak apa-apa, saya sudah ada gantinya. Sudah ada yang ngantri. Kalimat apapun, perkataan apapun itu nggak ngaruh. Sudah nggak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan melihat ada orang dalam proses sakaratul maut, sudah nggak bisa mengenali panjenengan, nggak usah dibisikkan kalimat apapun, karena itu tidak ada gunanya. Kecuali kalimat satu saja, La ilaha illallah. Ada di Quran surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladziina aamanu biqaulis tsabit. Kenapa? Dia melihat seperti melihat tatapan kosong. Yang dilihat itu adalah malaikat yang berjajar-jajar. Saking banyaknya, saking jauhnya, ditatap malaikat itu yang paling jauh. Dan dia melihat sesuatu yang belum pernah. Melihat sesuatu yang paling indah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Makanya dia melihat seperti melihat tatapan kosong. Makanya bisikan jenengan itu sudah gak ada gunanya. Karena istri itu lewat. Suami itu lewat. Karena yang dia lihat itu lebih indah dari pasangannya di dunia. Gak usah sok setia. Sudah selesai kesetiaannya, habis masanya. Kemudian malaikat itu diturunkan oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Untuk apa sih malaikat itu datang sebelum kematian kita? Ini belum mati ya. Hadiahnya sudah dikasihkan oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Mengambil dua perasaan yang Allah titipkan dulu di dunia. Bapak Ibu, perasaan yang paling jenengan tidak sukai di dunia itu apa? Ujian pertama tadi apa? Khawatir kan? Takut kan? Sedih. Itu titipan dari Allah, diambil oleh Allah melalui para malaikatnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa basyiru bil jannah. Kemudian Allah tampakkan surga setelah itu. Jadi ada orang yang hidupnya banyak masalah tapi meninggalnya tersenyum. Seperti siapa? Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, akan divonis, dibunuh, ditaruh, diikat sudah di mana, di tiang. Kemudian dia meninggal. Kenapa? Karena dia mohon kepada Allah agar ya Allah matikan aku tidak karena siksanya Fir'aun. Fir'aun marah. Kenapa? Ini orang mau disiksa kok senyum-senyum. Fir'aun nggak ngerti kalau dia itu sudah mati. Istrinya itu sudah meninggal dan meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa mereka tersenyum? Orang yang hidupnya istiqomah, ngajinya istiqomah, sholatnya istiqomah, apalagi sodakonya istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Kalau meninggal dunia, Allah tampakkan surga kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ngajinya Bapak Ibu ini istiqomah, sholatnya istiqomah, insya Allah nanti Bapak Ibu sebelum menghadap Allah akan melihat surga. Itulah dasarnya. Kenapa dia nggak mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya? Karena sudah melihat bapak-bapak, sudah melihat bidadari. Makanya diajak guyu suami istrinya nggak respon. Karena sudah lagi bercanda dengan sudah dilihatkan bidadari wa basyiru bil jannah. Ustaz, itu beneran tak Ustaz? Monggo jenengan duluan. Kalau nggak percaya, jenengan duluan. Kalau saya sudah yakin. Allati kuntum tu'adun.
Itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendapatkan surga, maka surga itu dilewatkan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu dilewatkan melalui masalah. Ada di Quran, di surah Al-Baqarah juga, dan banyak ayat-ayat yang menggambarkan itu. Tetapi karena waktu kita terbatas, tidaknya kita sampaikan bahwa yang pertama, tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah sepanjang dia masih hidup. Dan tidak ada orang yang punya masalah yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sepanjang dia itu ridho dan dia sabar dalam menghadapi masalah itu. Ada pertanyaan? 2 menit. Silakan. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, berarti ada 2 kemungkinan sudah paham atau karena nggak paham sama sekali. Saya kembalikan kepada MC-nya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Dan kalau tidak diketemukan oleh Allah di dunia, mudah-mudahan majelis taklim kita ini hari ini menjadi majelis terbaik kita saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi. Dan saat salah satu di antara Bapak Ibu nanti masuk surga, mudah-mudahan kita akan saling mencari untuk memberikan syafaatnya bersama-sama masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pesan saya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu masuk surga dan tidak mendapati saya di surga, tolong cari saya sampai ketemu. Dan kalau Bapak Ibu sudah mendapati saya sama bidadari, biarkan, enggak usah diganggu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.